Shalom IC Family, selamat datang di podcast IC. Tetap semangat and sehat terus ya. And tetap di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Siapa nih yang udah gak sabar buat dengerin podcast IC kali ini? Yuk ambil waktu buat fokus dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sukacita Tuhan boleh tetap ada di dalam hati kalian masing-masing. Dan kiranya Anda semua dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur kami sekeluarga pun dalam keadaan sehat. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Ayat 12 saya ulangi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, konteks daripada bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini adalah Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait Allah. Ia mempersembahkan ribuan kilo emas, tembaga, dan perak. Dan bukan hanya Daud yang mempersembahkan, tetapi yang mempersembahkan juga para pembesarnya, para pemimpin-pemimpin yang ada di sekitarnya, para pejabat-pejabat yang mengitari Daud. Mereka juga mempersembahkan harta bendanya kepada Tuhan guna untuk membangun bait Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa Daud dan para pemuka-pemuka rakyat pada waktu itu adalah orang-orang yang murah hati. Mereka rela kehilangan harta bendanya yang berharga demi pembangunan bait Allah. Mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka juga orang-orang yang murah hati. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, konon orang semakin kaya bukan semakin murah hati. Tetapi banyak orang yang semakin kaya justru semakin pelit, justru semakin kikir, justru semakin medit, justru semakin takut kehilangan segala sesuatu. Dan konon orang yang tidak terlalu punya, atau mungkin juga bisa dikatakan orang yang miskin, justru jauh lebih murah hati daripada mereka yang kaya. Yang jadi pertanyaan saya, teman-teman, mengapa orang yang semakin kaya justru semakin pelit, justru semakin kikir? Padahal mereka memiliki harta benda yang mungkin barangkali tidak terhitung banyaknya.
tetapi mereka justru semakin pelit, mereka justru semakin kikir. Kalau boleh saya renungkan, rekan-rekan, saya mendapati bahwa ada dua alasan mengapa orang yang kaya semakin kikir. Mengapa orang yang kaya semakin pelit? Yang pertama, teman-teman, alasan yang pertama yaitu karena mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh adalah karena kerja keras mereka. Adalah karena usaha mereka. Itu sebabnya rekan-rekan mereka menjadi kikir. Mereka tidak melihat bahwa segala sesuatu yang berhasil mereka capai adalah anugerah Tuhan. Adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau mereka bisa kaya, semuanya oleh karena Tuhan. Rupanya hal ini rekan-rekan tidak mereka lihat. Yang mereka lihat adalah bahwa semuanya ini bisa saya capai, semuanya ini bisa saya genggam, semuanya ini bisa saya miliki, karena semuanya ini adalah karena kerja keras saya, usaha saya, jerih lelah saya, banting tulang saya, peras keringat saya. Jadi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, inilah hal yang pertama yang menyebabkan orang kaya menjadi kikir. Dia tidak melihat bahwa itu semua karena anugerah, tetapi ia melihat bahwa ini semua karena kerja kerasnya. Itu sebabnya dia tidak mudah untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Barangkali dia menuntut orang lain supaya orang lain bekerja seperti dia. Barangkali orang seperti ini juga menyalahkan orang lain. Mengapa orang lain tidak bekerja sekeras dia? Inilah hal yang pertama, rekan-rekan, yang membuat orang yang kaya seringkali menjadi begitu pelit. Dan yang kedua, rekan-rekan, yang membuat orang kaya seringkali begitu pelit adalah karena dia merasa memiliki. Bahwa apa yang berhasil dia capai, apa yang berhasil dia genggam, itu adalah miliknya. Dia merasa bahwa semuanya ini miliknya. Karena semuanya ini bisa dia dapatkan karena kerja kerasnya. Jadi dia menganggap bahwa semuanya ini miliknya. Bukan milik Tuhan, tetapi miliknya. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak rela kalau dia sampai kehilangan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai. Karena dia mengklaim bahwa semuanya ini adalah miliknya. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya meminjamkan sebuah komputer atau mobil kepada Anda, lalu kemudian saya minta mobil atau komputer tersebut untuk kembali kepada saya, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa berat untuk mengembalikan komputer tersebut atau mobil tersebut? Saya rasa tidak. Kenapa Anda tidak merasa berat mengembalikan barang itu? Karena pastinya Anda sadar bahwa barang itu bukan milik Anda, bukan punya Anda, sehingga Anda tidak merasa berat memberikan barang-barang tersebut kepada saya. Tetapi coba andai kata rekan-rekan, mobil atau komputer tersebut adalah milik Anda, lalu kemudian saya memintanya, kira-kira apa yang Anda rasakan? Pastinya rekan-rekan yang Anda rasakan jauh berbeda. Anda akan merasa kehilangan karena komputer tersebut atau mobil tersebut adalah milik Anda. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, inilah alasan yang kedua. Mengapa orang kaya seringkali begitu pelit? Karena dia merasa bahwa semua yang dia miliki adalah kepunyaannya, adalah hasil kerja kerasnya. Sehingga sulit bagi dia untuk memberikan itu kepada orang lain. Dan inilah yang saya lihat dari kehidupan Daud, rekan-rekan. Mengapa Daud dan para pemuka-pemuka orang-orang Israel begitu murah hati? Rekan-rekan, kalau kita lihat dari ayat 10 hingga ayat-ayat selanjutnya, kita dapati bahwa Daud sadar bahwa semua yang dia miliki
adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi, kalau dia bisa murah hati karena dia sadar bahwa semua yang dia miliki adalah karena anugerah Tuhan. Daud tidak pernah merasa bahwa semua yang dia capai hari ini adalah karena hasil kerja kerasnya, karena susah payahnya, ya, karena peras keringatnya. Enggak. Tetapi dia melihat bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan. Ayat 14 di situ dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga aku mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, dikatakan, sebab daripada mula segala-galanya. Saya sadar betul teman-teman, semuanya karena anugerah. Dan bukan hanya itu rekan-rekan, Daud juga sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kerajaan yang dia miliki adalah milik Allah. Kekuasaan yang dia miliki adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Di ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula. Saudara, dia sadar bahwa semua yang dia berhasil genggam adalah kepunyaan Allah. Jadi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya dia bisa dengan murah hati memberikan segala yang dia miliki. Dia sadar karena ini bukan miliknya, ini milik Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya sikap Daud ini boleh menjadi sikap Anda dan saya. Sadarlah bahwa segala sesuatu yang Anda punyai adalah anugerah Allah. Kalau hari ini Tuhan menganugerahkan kepadamu kekayaan, Tuhan menganugerahkan kepada kamu kepandaian, semuanya ini karena Tuhan. Bahkan kalau hari ini barangkali engkau sedang berulang tahun, saya juga mau berkata bahwa ini juga karena anugerah Tuhan. Dan saya juga mau berkata bahwa segala kepandaian, segala kekayaan, segala sesuatu yang kamu miliki, bahkan usiamu, adalah karena anugerah Tuhan. Dan itu semua adalah milik Tuhan. Alkitab jelas berkata bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Jadi semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah. Itu sebabnya rekan-rekan, biarlah kita boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak sekali kita kecewa, marah kepada Tuhan ketika segala sesuatu yang kita miliki hilang mendadak? Barangkali itu harta benda kita, barangkali itu uang kita, barangkali itu kesehatan kita. Ya, seringkali rekan-rekan ketika semuanya itu diambil daripada kita, kita menjadi marah kepada Tuhan. Rekan-rekan, mengapa ini semua bisa terjadi? Bahkan ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, kita seringkali marah kepada Tuhan. Kenapa? Salah satunya rekan-rekan adalah karena kita merasa bahwa semuanya itu milik kita. Kita lupa kalau semuanya itu milik Allah. Kita lupa bahwa Anda dan saya adalah para musafir. Kita hanya diberikan kesempatan untuk mengelola apa yang menjadi milik Allah. Bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Tetapi seringkali Anda dan saya suka mengklaim bahwa semuanya milik saya. Itu sebabnya Anda sulit berbagi kepada orang lain. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dua hal ini kita ingat, sehingga kita bisa menjadi orang yang seperti Daud,
yang mau berbagi dengan sesama. Semuanya karena anugerah dan semuanya milik Allah. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, bagi Allah selama-lamanya. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Kalau hari ini barangkali kita menjadi orang yang begitu sulit berbagi, kita lupa bahwa semuanya adalah milik Allah. Jika itu yang terjadi, mari kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang menolong kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang lebih murah hati, lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami jujur, kami seringkali lupa akan kedua hal ini. Kami lupa bahwa semuanya karena anugerah dan semuanya adalah milik-Mu. Jujur Tuhan, itu sebabnya seringkali kami menjadi sulit berbagi. Kami menjadi begitu pelit dengan sesama kami. Kami lupa bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami dipanggil untuk memberkati orang lain. Tuhan tolong, kiranya lewat firman Tuhan ini, kami boleh tergerak membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Mengingat hari ini banyak sekali orang-orang yang perlu kami dukung dan orang-orang yang perlu kami bantu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan mereka ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ko Edi dan tim yang udah nyiapin khotbah kali ini. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Yang merasa terberkati oleh khotbah tadi, boleh banget di-share ke teman-teman lainnya, biar kita saling menguatkan. Jangan lupa follow Instagram kita di @bicf.ic, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di BICF Indonesian Church. Last but not least, don't forget to hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast ini. Stay healthy and stay home. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Happy Sunday and God bless you.